Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza wa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita, pujian sanjungan semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Memang betul kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Tetapi tidak cukup hanya sebatas diucapkan. Karena namanya kunci bukan sebatas sepotong besi, tetapi harus disusun sedemikian rupa ada gigi-giginya, sehingga ketika dipakai untuk membuka, mengena pada sasaran. Maka daripada itu, syarat kalimat tauhid la ilaha illallah harus dipenuhi. Kemarin sudah kita kaji dalil yang menunjukkan syarat-syarat itu. Sudah sampai nomor berapa kemarin? Nomor 1 ya. Kalau tidak salah kemarin yang sudah kita pelajari dalilul ilmi. Syarat pertama kalimat tauhid adalah harus memiliki ilmunya. Karena setiap perbuatan akan dituntut hisab. Karena agama itu bukan karangan akal, tetapi hukum Allah, sehingga orang tidak boleh berbuat sing penting tandang, tetapi harus memiliki alasan landasan kuat. Kalau ulama menetapkan syarat pertama la ilaha illallah, mana dalilnya? Kita harus memiliki ilmu. Maka sudah kita pelajari ayat yang mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu wajib tahu, fa'lam. Itu kata menunjukkan perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Yang kita ketahui apa? La ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. La ilaha, ilah batil dibuang.
di alam raya ini banyak ilah-ilah batil, Tuhan-Tuhan batil. Dibuang semuanya. Illallah, hanya Allah saja yang ditetapkannya. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah ilah yang hak, sesembahan yang hak, Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, adapun yang mereka sembah selain Allah itu adalah Tuhan yang batil. Itu jelas ada ayatnya. Sehingga ketika orang itu menetapkan memang ayatnya ini, ya sudah. Sekarang kita masuk kepada dalilul yakin. Syarat yang kedua, kalimat la ilaha itu harus diyakini. Arti yakin itu apa? Kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki waraib. Sempurnanya pengetahuan, sehingga dengan sempurnanya pengetahuan tidak ada keraguan. Semisal 5 tambah 5 itu 10, itu pengetahuan yang sempurna. Kenapa? Bisa dibuktikan ketika dicek pas. Maka ketika pengetahuannya sempurna, nggak ada keraguan. Pengetahuannya sempurna, nggak ada keraguan. Memang 5 tambah 5 10, dicek memang benar, ya sudah. Sehingga andaikan disuruh bertaruh berapapun siap untuk bertaruh. Kenapa? Karena memang kelak kita akan taruhan nasib. Kalau bertaruhnya orang di dunia paling kehilangan uang berapa yang disepakati dari taruhannya, gitu kan? Apa rumah bersama isinya ditinggal, orangnya keluar tanpa membawa apa-apa, mungkin. Tetapi kalau taruhan di akhirat itu adalah nasib keselamatan. Apabila sampai salah, taruhannya berat, apa? Siksa neraka. Maka kalau orang itu bertaruh di dunia saja mikirnya itu sangat ketat, apalagi taruhan nasib. Maka daripada itu ilmu itu harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Makanya ketika kita meyakini sebuah keyakinan, kita wajib bisa menunjukkan dalilnya. Iki lu, makanya bukunya wajib kita punya. Karena bila kita mengandalkan ingatan kita nggak koyo ingatannya Imam Syafi'i, krungu pisan apal. Nah begitu, nggak lupa. Masih 7 tahun belum balik, Al-Quran sudah dihafal. Nah sementara kita belum menjadi makhluk yang seperti itu. Sampai satu kesempatan ada sebuah surah yang sudah kita hafal 10 hari nggak dimurojaah, hilang betul. Ya gitulah, lekatnya nggak kuat. Itu tadi tentang masalah yakin, punya pengetahuan yang sempurna, bisa dibuktikan ini dalilnya, entah itu Al-Quran maupun sunnah yang sahih. Ketika dilihat kepada penafsirannya, memang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga itu betul-betul benar, sehingga ketika dijadikan pegangan maka tidak membimbangkan lagi. Pada surah Al-Hujurat yang ke-15 Allah firmankan bagaimana dalil itu melandasi. Allah firmankan innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwali wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innama sesungguhnya hanyalah, mim itu biasanya mau menunjukkan sebagai makna hasar pembatas. Hanya itu saja, nggak ada yang lain.
Al-mu'minu orang beriman siapa? Yaitu alladzina orang-orang yang amanu billahi, iman kepada Allah, mengakui ketauhidan Allah. Bukan sebatas memahami Allah itu ada. Kalau sebatas memahami Allah itu ada, iblis paham nggak Allah itu ada? Percayakah iblis kalau Allah itu mencipta alam raya? Iya. Fir'aun, Qarun juga sama. Allah itu ada, menguasai langit bumi, mencipta alam raya, sama. Abu Jahal juga sama. Sampai kadang kita bisa buktikan di kanan kiri kita yang kadang dikesankan dukun yang kerjasama dengan setan. Mbah, kalau mriki patos kesembuhan. Loh, aku gak iso marekne. Sing iso marekne ya sing iso ngebang rupane lombok. Itu hanya Allah saja. Tapi apakah mereka sudah masuk kategori orang yang beriman kepada Allah? Makanya iman kepada Allah itu harus lengkap. Tauhid itu ada 3, mengimaninya 3 itu harus dipenuhi. Bila tauhid atau D3 yang diimani itu hanya 2, lah becak bane telu dipasang loro terus pundi? Ya jelas tidak bisa. Nafas itu paketnya menghirup menghembus, menghirup tok apa namanya? Menghembus saja apa namanya? Itu sebuah kemestian, syarat. Namanya kelahiran anak, ada suami, ada istri. Suami saja bisa punya anak, istri saja bisa punya anak, jelas tidak bisa. Makanya kalau tauhid itu syarat jenisnya ada 3, maka 3 itu harus lengkap. Sementara yang biasa diimani oleh orang-orang semisal Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Allah itu diimani hanya sebatas pada tauhid rububiyahnya saja. Pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu adalah Allah, titik, hanya sampai di situ. Dan tauhid yang masih seperti itu belum bisa mengantarkan kepada keislaman. Belum mengantarkan kepada keislaman. Semisal becak rodone telu dipasang loro belum bisa mengantarkan kepada kesempurnaan jenenge becak kena tinggi manjing. Dan senada seperti itu. Yang kedua apa? Tauhid asma wa sifat. Nah, ini orang-orang Quraisy juga mengingkari nama Allah, diantaranya Ar-Rahman. Wa Ar-Rahman, Rahman itu apa? Makanya ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, terjadi kesepakatan, ternyata paling atas ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka protes, apa itu Ar-Rahman? Saya tidak kenal Ar-Rahman. Rahman Yamamah ya. Rahman wong daerah Lautan Merah kono to. Atau bahasa yang semisal. Akhirnya mereka usul tulis saja Bismika Allahumma. Itu sudah jelas belum memahami keberadaan Allah punya nama-nama. Dan sekarang orang ngaku Islam juga ada, tidak mengimani Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Yang dibantai bukan Ar-Rahmannya, tetapi Allah Ar-Rahman istawanya yang dibantai. Ketika dibantai istawanya, nanti program mereka untuk menjegal, sehingga ketika sudah terjegal jatuh tetap tidak berfungsi. Sasarannya sama, menjegal. Ujung-ujungnya walau mengakui Allah itu punya nama Ar-Rahman tapi nggak tegak, ya tetap tidak ada fungsinya.
Karena di antara mereka ketika memahami Ar-Rahman 'alal arsy istawa, istawa itu mereka takwil dengan istaula. Istaula itu ya memenangkan pertarungan. Ada dua kubu, satu kubu Allah, satu kubu lawan, lalu duel, lalu Allah yang menang. Ketika makna istaula sudah salah, maka kedudukan Allah Ar-Rahman walaupun mereka meyakini juga tidak berfungsi. Karena ujung-ujungnya tidak percaya Allah ada di atas sana. Sementara makna istawa itu apa? Allah wartafa, tinggi dan naik sehingga tidak mampu dijangkau. Sehingga karena Allah itu tidak mampu dijangkau, maka mereka akan mengakui tetap sebagai seorang hamba. Tapi ketika sudah dijegal, dijatuhkan, akhirnya nanti Allah juga akan dikalahkan. Makanya orang-orang yang memiliki pemahaman Jahmiyah, apa pemahaman Jahmiyah? Pengikut pemikirannya Jahm bin Sofwan At-Turmudi yang hidup di masa akhir Bani Umayyah, yang hidupnya di akhir masa Bani Umayyah. Pemikirannya seperti itu tadi, mentakwil nama-nama dan sifat Allah. Ujung-ujungnya Allah nanti akan dibredel dari semua karyanya. Allah mensifatkan dengan mendengar, tidak mendengar. Allah mensifatkan melihat, dianggap tidak melihat. Allah mensifatkan diri dengan bicara, tidak diakui. Allah mensifatkan diri dengan kekuatan, jalan dan sebagainya, tidak diakui. Ujung-ujungnya Allah itu hanya sebatas nama tanpa bukti. Sehingga apabila Allah hanya sebatas nama tanpa bukti, lalu siapa yang disembah? Kan sama saja kan nanti ujung-ujungnya menjegal kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas bahaya. Nah, apabila mereka sudah tidak mengimani kedudukan Allah yang memiliki nama dan sifat menunjukkan keagungannya, sehingga ketika Allah sudah tidak dianggap agung, tidak dianggap kuat, untuk apa orang itu nyembah kepada Allah? Lawang saya lebih kuasa daripada Allah itu sendiri. Untuk apa saya menyembah? Lawang saya lebih kuasa daripada Allah itu sendiri. Nah, nanti ujung-ujungnya ke sana. Makanya orang yang mentakwil nama dan sifat Allah itu berarti tauhid asma wa sifat masih cacat. Makanya becake rodone telu jadi pasang siji. Peran lagi tauhid asma wa sifat, nah mereka gagal. Bila sudah gagal, ban yang kedua nggak bisa dipasang, gambarannya becak seperti itu. Makanya untuk apa dipasang ban yang ketiga? Ban kedua dipasang apabila ban ketiga nanti siap menyusul. Kalau ban kedua saja tidak dipasang, untuk apa ban ketiga? Untuk dipasang. Ibaratnya disiapi air 2 gelas saja tidak diminum, untuk apa? Disiapi air yang ketiga, keempat, kelima. Percuma kan? Ya percuma saja. Nah, itu termasuk kegagalan. Maka daripada itu, bila dicek keimanan masyarakat itu sepertinya masih iman sepertiganya saja. Semoga saja itu gara-gara kebodohan, sehingga ketika nanti belajar nanti akan segera berubah. Semoga saja gara-gara apa? Kebodohan, ketika paham nanti segera berubah. Tapi yang bahaya, sudah paham tapi hanya mengambil satu. Profil siapa? Sudah paham sengaja nggak berbenah.
Profilnya Yahudi. Mereka amat sangat paham sekali dengan kedudukan Nabi kita. Amat sangat paham kedudukan Nabi kita. Untuk mengetahui kedalaman pemahaman mereka, Allah pun juga telah menjelaskan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada sifat karakter Nabi kita seperti orang tua kenal kepada anak. Coba jadi orang tua nggak kenal kepada anaknya, terutama ibunya yang sejak dari benih berada di rahim ibunya, lahir ibunya yang melahirkan, ngedusi ibu sing ngedusi, gendong ibu sing gendong, mimii ibu sing mimii, bubuk ibu sing ngeloni, ngoten nggih. Masa enggak kenal kepada anaknya? Nah begitu. Ternyata pengingkaran mereka itu sudah memiliki ilmu. Maka pengingkaran ketika sudah memiliki ilmu, maknanya sudah tegak hujjah. Makanya yang kayak begitu belum masuk kepada kriteria iman karena sengaja mengingkari. Allah pun juga telah menjelaskan bahwa yud'a ilal Islam, Allah dan dia sudah diseru kepada Islam. Sengaja mereka itu mengingkari. Nah itu karakter mereka. Makanya kita mengharapkan karakter masyarakat yang imannya masih sebagian itu semoga saja karena keterbatasan, karena kebodohan, bukan karena kesengajaan yang nanti harapannya ketika ada masukan baru nanti akan mudah berubah. Yang paling bahaya siapa? Tokoh-tokohnya. Kemudian tauhid yang ketiga ada tauhid uluhiyah. Ketika sudah diakui Allah itu sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya, dikenal nama-namanya untuk menunjukkan keagungannya, orang semakin kenal dirinya akan semakin kenal kelemahannya, sehingga tidak ada solusi kecuali kembali kepada Allah Ta'ala. Nah ketika sudah sadar kayak begitu, nanti dia menghambanya dengan tulus. Itu namanya iman kepada Allah. Dengan lengkap tiga tauhid. Berarti nggak cukup Allah itu ada, nggak cukup. Tapi diakui nama, sifat, sifat keagungannya, lalu mewujudkan dengan ketaatan. Makanya bila kita kaji tafsiran ayat ini, orang Arab Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna, saya beriman. Padahal mereka itu masih dengar-dengar, lalu ada rasa cocok dan tahu bagaimana cara masuk Islam. Mereka masih berikrar 2 kalimat syahadat, yang pada waktu itu mereka belum mempelajari bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana jihad, tapi masih ikrar 2 kalimat syahadat. Mereka sudah mengatakan amanah, kami beriman. Allah mengatakan kulam, belum, lam tuminu, kamu belum beriman. Nah begitu, kamu tuh belum beriman. Kenapa? Belum ada perwujudannya. Makanya Islam, iman tidak cukup hanya pengakuan, tapi harus ada perwujudannya. Nah, perwujudannya ini, pertama iman kepada Allah dengan 3 tauhid. Yang kedua wa rasuli, iman kepada rasulnya. Kita juga tidak cukup iman kepada Rasul itu hanya ikrar Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak cukup. Betul itu seorang nabi saya telah berikrar, enggak cukup, tapi ada kewajibannya sebagai konsekuensi. Apa kewajibannya? Harus memahami tugas Rasul dan mewujudkan apa yang kamu pahami dari tugas Rasul. Kalau tugas Rasul itu membacakan ayat-ayatnya, berarti kamu siap dibacakan ayat-ayatnya. Kalau Rasul tugasnya sebagai penafsir, makanya kamu wajib mempelajari tafsirnya.
Kalau tugas Rasul itu untuk menjawab pertanyaan, kamu tidak paham, tanya dulu sehingga nanti gamblang. Bila tugas Rasul itu adalah memberikan contoh, kamu jangan ibadah ngarang. Kalau segala sesuatunya itu sudah diajarkan, makanya kita tinggal mempelajari. Agama jangan bikin sendiri. Itu pertama konsekuensinya dari syahadat Muhammad Rasulullah. Satu, mengilmui ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Ini konsekuensi pertama. Mengilmui ilmu yang disampaikan Nabi SAW. Ini kira-kira kita akan bisa tamat mengilmui ilmu yang diajarkan Nabi kapan? Kapan kira-kira? Aku mengilmui tamat ilmu yang diajarkan Nabi. Kapan kita bakal tamat? Al-Quran 30 juz, nggak cukup dibaca, dikuasai bahasanya, dikuasai sistem tafsir dan tafsirnya. Sementara tafsir itu dengan jutaan hadis. Lalu buku hadis apa yang sudah kita miliki, kita baca? Loh, berat kan? Loh, berat, sangat luas sekali. Nah, di tengah kondisi masih sangat luas, kita belum apa-apanya, nanti bisa mendapatkan nilai dengan syarat semangat belajar. Bukan terbukti bisa tamat, tetapi semangat belajar. Kalau kita bisa membuktikan sudah tamat, ya belum tentu kita mampu. Tapi kalau semangat, sudah dapat cari, sudah dapat cari dan cari lagi sampai mati. Memang itu nanti kunci kesuksesannya. Di situ nanti kunci kesuksesannya. Nah, apabila sudah diilmui ilmunya Nabi, nanti perintah dikerjakan, larangan dijauhi, berita disampaikan, diimani, dan tidak beramal kecuali apa yang dituntunkannya. Itu yang kedua, orang beriman adalah iman kepada Rasulnya. Kemudian yang ketiga, semalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Artinya tidak ragu itu adalah yakin, karena tahu persis. Sehingga apabila keimanannya diuji, maka dia siap berkorban apapun. Dia siap berkorban apapun, walaupun harus bertaruh nyawa. Dan sahabat tempo dulu memang seperti itu. Berapa banyak yang mati, berapa banyak yang disiksa, gak kuat dinalat, tapi mereka teguh, gak pernah meninggalkan pendiriannya sama sekali. Permasalahannya tadi apa? Karena yakin, gak ada keraguan. Itu betul-betul benar, akan diuji ketika betul datang ujian. Nah, tenan toh diuji toh. Tenan toh diuji toh. Ketika sudah membuktikan saya diuji, maka dia nanti akan berusaha untuk mencari solusi. Itu yang ketiga, tanda iman yang semestinya. Yang keempat, wajahatu bi amwal wa anfusihim fi sabilillah. Mereka mengerahkan semua potensi. Apa makna jihad? Juhdun, payah. Jahadu wazan fa'ala yufailu, artinya payah di atas payah, maknanya siap berpayah-payah. Payah 1 disusul payah 2 disusul payah 3 sampai mati siap berpayah-payah. Dan cukup banyak orang yang tidak tahan kepayahan ini. Masa aku pangkah susah betah aku. Sering kita jumpai yang seperti itu. Makanya di sini bukan sebatas payah, tapi berpayah-payah, habis payah 1 siap menghadapi payah yang nomor 2. Dan nanti yang kayak begitu nanti akan terus ada. Makanya orang itu baru
selesai dari kepayahannya ketika sudah mati. Ditanya malaikat bisa menjawab, dikatakan 6 solehkan silakan tidur yang pulas. Nah, baru dia di alam kubur itu namanya di pesarian dan betul-betul sari. Biasanya kuburan diberi nama apa? Pesarian. Betulkah orang yang di alam kubur itu betul-betul sari? Ada 2 yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Dikatakan 6 solehkan silakan tidur yang pulas, betul-betul tidur. Tapi apabila mereka nggak bisa menjawab, memang nggak punya ilmu, nggak menyiapkan bekal, maka ketika mereka mendapatkan siksa kubur, maka mereka tidak akan mengalami istirahat. Semisal Fir'aun dikatakan yu'radu alaihi an-naru bukratan wa asila. Ditampakkan kepada Fir'aun neraka pagi dan sore. Isuk diduduhin neraka stressing nganti sore. Sore diduduhin neraka stressing sampai pagi. Terus sampai kiamat terjadi. Pemahaman ini kita ambil semisal man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu dingin maka dijamin surga. Apa 2 waktu yang dingin? Subuh dan asar. Siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin dijamin masuk surga, subuh dan asar. Kenapa? Untuk subuh disaksikan 2 malaikat, asar disaksikan 2 malaikat. Malaikat penjaga malam subuh belum pulang, malaikat penjaga siang subuh telah tiba. Asar juga sama. Ketika asar, malaikat penjaga siang belum pulang, malaikat penjaga malam sudah tiba. Jam seperti ini kita dijaga 2 malaikat. Ketika kembali kepada Allah ditanya, entah malaikat pagi maupun sore, hambaku tok parani karo tok tinggalni de nyapo. Maka apabila orang itu menjaga subuh dan asarnya, nanti jawaban malaikat, saya datang dia sholat, saya tinggalkan juga sholat. Saya datangi pagi sholat subuh, saya tinggalkan sore sholat asar. Saya datang waktu sore sholat asar, saya datang pagi itu sholat subuh. Dianggap 24 jam punya nilai sholat. Kenapa? Cetuk sak waya-waya sholat dianggap sholat. Ini pentingnya sholat. Makanya ada ancaman sapa sing kelidor sholat asar khabito amaluh, amalnya batal. Kenapa? Malaikat ketika lapor kepada Allah, tak parani jik mungker lek turu rong tangi, tak tinggal nih lek manjing ya urung mulih. Pun sholat napa dereng? Terus piye lek ngono kuwi? Maka Fir'aun ditampakkan neraka BK di sore, ya maknanya senada dengan itu. Disarapi pagi neraka wareke nganti sore, dingoni sore neraka wareke nganti pagi, sehingga neraka terus. Makanya mereka itu tidak bisa sari. Makanya untuk orang kafir kuburan bukan pesarian, tapi untuk mukmin alam kubur pesarian. Kenapa? Dikatakan 6 solehan silahkan tidur yang pulas. Lek wis ngono kuwi silahkan istirahat. Tapi selama cek donya nang ngene iki ya dibetah-betahne mawon. Makanya doa kita apa? Allahumma afrik alaina sabra wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Minta diberi kesabaran, ketaguhan, keteguhan, memegang prinsip
apapun godaannya semoga tidak keluar jalur sehingga mulut terkontrol, perbuatan terkontrol, ketenangan jiwa terkontrol, ridho kepada ketetapan Allah. Ketika sakit semoga menjadi penghapus dosa daripada dihapus pakai neraka. Nanti akan membuahkan kesabaran insyaallah. Semoga kita semua jadi orang yang sabar. Itu tadi kesiapan untuk jihad berpayah-payah akan selesai ketika sudah mati. Ditanya malaikat bisa menjawab 6 solehan. Makanya ketika Nabi SAW itu melihat ada jenazah muslim, apa komentarnya? Mustarih. Kenapa mustarih maknanya? Leren, istirahat. Tapi orang kafir gak iso. Apalagi nanti di padang mahsyar lebih ngeri. Kelas sakitnya di alam kubur yang tidak pernah berhenti, yang tiada tara, di dunia tidak pernah ada sakit seperti itu. Di padang mahsyar lebih sakit lagi ketika bangun dari alam kubur, menghadapi saya lebih dahsyat. Siksa di alam kubur itu klasik kayak wong mimpi buruk. Padahal selama mengalami susahnya pol, tapi kita akan menghadapi yang lebih keras itu kayak mimpi buruk saja, menunjukkan di sana itu lebih keras lagi. Makanya ini semua mendorong kepada kita untuk memiliki jiwa jihad, siap berpayah. Satu payah selesai, siap untuk menyambah payah berikutnya. Memang Allah tuh ketika mencintai hambanya dengan diuji, semakin kuat iman ujiannya semakin berat. Jangan sampai dikesankan semakin kuat iman tuh semakin manja. Apa? Tidak pernah kena musibah, ratau kentean duit, ratau gering, lungo sawaya-waya, gak pernah kena musibah. Sehingga menjadi tujuan orang ketika punya hajat selalu datang kepada Mbah Yai golek amalan benjo kena musibah. Di masyarakat begitu ya pemikirannya. Sementara ketika Mbah Yai kenyataannya kentean duit, awake yo gerah, yo kena musibah, bahkan dikerek penyakit. Apa komentarnya? Iki jane kiai cap opo. Lawang teko golek amalan ben segar bugar, jebule Mbah Yaine kok kaya ngono. Gitu pemikiran masyarakat. Ini jelas kesalahan. Makanya kalau ada orang dikesankan kiai tidak pernah kena musibah, duitnya ra tau entek, atine ra tau susah, awake nggak pernah sakit, petaka-petaka yang menyebabkan keselio, berdarah sebagainya tidak pernah. Saya mengira itu bukan kiai tapi orang yang mustadroj, yang tidroj. Apa? Dipuaskan senang di tengah kemaksiatannya. Dipuaskan senang di tengah kemaksiatannya, sehingga dia menyangka salahnya itu adalah benar. Buktinya, kalau memang saya salah, kenapa saya tidak disiksa? Nah begitu. Fa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Mereka itu mikir, akhirnya juga terungkap. Kalau memang saya salah, kenapa saya tidak disiksa? Ini kan jelas-jelas bahaya kan orang seperti itu. Tapi katanya itu malah kiai sejati. Ya. Dan seterusnya. Makanya supaya Nabi kita tidak dikatakan kiai sejati, tapi betul-betul Nabi yang maksum, sehingga agar tidak dibikin dengan persepsi yang salah, maka akhirnya Nabi kita pun juga banyak mengalami musibah. Apa musibah yang menimpa Nabi kita?
sering kurang pangan. Nggih mboten? Sampai 3 bulan itu pawonane ndak pernah kemedul geni. Yang dimakan apa? Aswidan 2 yang hitam. Apa itu? Air dan kurma. Demikian juga ketika beliau meninggal, cek dia utang. Karena mau beli nggak ada uang, adanya baju besi. Itu yang dijadikan jaminan 3D ini. Ketika meninggal juga belum tertebus. Walaupun akhirnya juga ditebus dan diselesaikan. Nah, seperti itu. Di dalam perang Uhud Nabi kita juga luka berat, bahkan pingsan. Topi baja pecah masuk ke gerahamnya, berdarah-darah. Ketika hendak meninggal, racun yang pernah beliau konsumsi ketika perang di Khaybar, daging yang diadahkan ditaburi racun, ternyata itu pun juga racunnya meledos kembali. Meledos kembali. Yang beliau katakan, urat nadiku putus dengan sebab racun di perang Khaybar. Lek urat nadi ini putus, kapan bertahan urip kira-kira? Wit-witan iki lho, nek dientekne oyote terus pundi? Jenengan nandur gedang gak tiwake embuk, engko kas mudul tukul oyote, engko dipangan embuk terus pundi kira-kira wite gedang? Saya itu nandur gedang kok panggara urip jangan tak buka ya, dikerek embuk ya. Ibaratnya rambutnya gundul. Jadi ngesore itu janda enek oyote belas. Nadinya tuh putus. Dan seterusnya, bahkan tuh sakitnya malah 2 kali. Wah, abah karbata Pak, alangkah berakanya kok 2 kali. Tuh sampai seperti itu. Itu gambarannya tuh ke sana. Itu menunjukkan tanda keimanan itu adalah memang payah, maka harus siap berpayah-payah. Yang itu mengerahkan hartanya, jiwanya, semuanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sifat di atas punya, baru Allah katakan ulaika humus shadiqun, mereka orang yang betul-betul yakin. Maka sering saya katakan hum di sini merupakan dhamir robit, yaitu huruf bentuknya dhamir yang terletak antara mubtada dan khobar. Ulaika mubtada itu ma'rifat, as-shadiqun itu khobar, itu juga ma'rifat. Fungsinya itu sebagai mungkin takkid atau sebagai ikhtisas pengkhusus. Khusus wong sing duwe sifat ngono ki lho dikatakan mukmin. Lek rong duwe sifat ngono kuwi belum mendapatkan nilai keimanan. Yang ada masih nilai keislaman. Itu tadi ayat yang menunjukkan dalil bahwasanya kalimat tauhid harus dibangun di atas keyakinan, artinya ilmu itu harus mendalam sehingga betul-betul dipahami sehingga tidak ada keraguan. Wasturito, maka disyaratkan fi sidqi imanim, tentang kebenaran iman mereka, betul-betul yakin billahi wa rasuli, kepada rasulnya, kaunuhum, keberadaan mereka, lam yartabu, tidak ragu. Makanya supaya tidak ragu, ilmu harus mendalam sehingga akan betul-betul yakin. Ai lam yasyikku atau lam yasukku, mereka enggak ragu. Fa'amal murtab ataupun murtab, orang yang masih ragu, ini menunjukkan kudu diombe, kudu ora, engko tak ombe, engko sanuke uli, apa tak ombe, aku yang ngelak, engko sanuke mati, apa tak ombe, iki jane kopi po duduk, malah gojak. Kajen itu menunjukkan nggak punya ilmu, nggak bisa ngecek, nggak bisa membuktikan. Akhirnya menjadi peragu. Bila sudah peragu kayak begitu, nanti akhirnya
jadi orang munafik. Fa amal murtab fahuwa minal munafikin. Adapun orang yang ragu maka termasuk orang munafik. Kira-kira orang munafik itu belajar enggak? Belajar. Yahsabuna kulla sayhat wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Bila kamu melihat mereka, penampilannya itu sangat mentakjubkan kamu. Bila kamu melihat mereka, penampilannya sangat mentakjubkan kamu. Profilnya itu profil orang yang cerdas, otaknya betul-betul encer. Kajian pun juga datang, isinya pun juga sangat paham. Bahkan ketika sebelum menyampaikan khutbah Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul itu menjadi protokol dulu. Hadirin sekalian, hari ini hari Jumat. Alhamdulillah kita sudah kumpul di masjid. Khotib kita pun juga sudah hadir, beliaunya. Perhatikan dengan baik-baik apa yang beliau sampaikan. Monggo dimulai khutbahnya. Enggak dikongkon ngono ki muni dhewe. Saya khawatir sekarang khotib apa munggah dadak di protokol itu sanoi kayak niru sapa niku. Saya khawatir, bukan saya menuduh, tapi saya khawatir. Akhirnya ketika enggak dinggep, mutung, kahangkang, pun wae khutbah panggah muni-muni sing ngongkon ya sapa. Enek sing gembreneng ngono ki, mutung. Berikutnya sekalinya masjid nih, loh ada yang kayak begitu. Nah, karena dasar pemikirannya yang seperti itu, maka Allah pun juga tidak memberikan hidayah taufik. Namanya hidayah taufik itu ibaratnya itu adalah andaikan punya lidah itu bisa merasakan manis ya manis, asin ya asin, kecut ya kecut. Ketika mengkonsumsi bisa menikmati, lahap, kenyang dan kuat. Itu gambarnya itu hidayah taufik. Tapi orang munafik enggak mendapatkan hidayah taufik. Punya mulut, punya lidah, punya gigi, tapi ndak iso ngrasakni. Iki legi, apa iki kecut, apa iki asin, dan sebagainya. Maka ketika ada yang mengatakan, wah makanan lezat, mosok lezat, aku ora iso ngrasakne lezat. Ini kira-kira kita sudah punya hidayah taufik ini belum? Ibaratnya mulut kita tuh memang sehat, legi, asin, pahit iso ngrasakne, pomo lezat ya lezat tenanan. Lahap ya lahap tenanan, pomo wareg ya wareg tenanan. Atau dipaksakan, enak ra enak panggah dipamah, panggah dilek. Rasa mulu ya diombeni bintang mlebu ngono ae. Itu ketika mengatakan, wah makanan itu lezat sekali, dia tuh ragu terus, gak percaya, mosok. Nah, orang munafik seperti itu gak mendapat hidayah taufik. Itu ibaratnya mulut yang kehilangan indera perasa, itu bisa digambarkan hidayah taufik untuk memudahkan pemahaman. Saya nggak bisa menikmati. Walaupun kita golek ilmu, kita itu apal, tapi ragu terus. Makanya bila orang itu ragu kayak begitu, nggak mendapatkan standar iman. Makanya Allah menutup kepada orang munafik, dzalika bi annahum amanu summa kafaru. Yang demikian itu karena semula dia berusaha untuk memperoleh nilai iman, tapi nggak bisa merasakan keimanan, akhirnya serba ragu, ia tinggalkan, jadi kufur. Loh, bahaya kan? Makanya kita harus cek. Orang yang selama ini ngaji awal tuh sregep, susi malah renek, kemana orangnya? Sibuk atau memang nggak mendapatkan manisnya iman. Dulu semua ngate pol, waktu kudu dikletak iyai. Tapi saiki ngulu banyuke gak iso.
Banyak yang futur. Kenapa? Ya tadi permasalahannya, karena nggak bisa merasakan hidayah taufik. Ibaratnya ada mulut, lidah, gigi mengunyah tapi gak iso ngerasa nih. Bagaimana dia akan berbetah-betah menikmati makanan? Sakit mboten? Jereke tiyang sing kena corona niku ra iso bedakne iki wangi apa hilang indera penciumane. Ngono ki nek toko minyak wangi karo nek WC padha wae ngene. Kenapa? Nggak bisa bedane ambu. Bahaya kan? Nah itu digambarkan hidayah taufik kata di sana. Makanya selama ini kita harus merasakan. Makanya apabila kita itu rapatek pinter tapi bisa merasakan nikmatnya iman itu hidayah yang luar biasa mahalnya. Karena nggak semua orang yang hafal Quran, hafal Sunnah, menguasai bahasa Arab bisa merasakan kelezatan hidayah taufik. Makanya siapa yang mendapatkan jaga. Mendapatkan jaga. Kenapa? Bila keberadaan dia sebagai orang yang murtab, yang ragu, berarti belum terpenuhi syarat kalimat tauhid la ilah, yaitu yakin. Nah itu tadi, kenapa wong munafik kok nggak iso yakin? Apa tadi alasannya? Ibaratnya mulut kehilangan indera perasa, nggak mendapatkan daya taufik. Katanya iman itu indah, dia tidak pernah merasakan indah. Mosok iman itu indah, lagu sprone kok malah kudu waleh ya malah. Kenapa? Karena masuknya itu memang sesudah siasat. Mengatakan Islam itu gara-gara siasat. Mau memerangi, gak ada kemampuan. Mau memegangi pembangkangannya, gak akan pernah bisa menang. Mau lari, kok ya ngisin-ngisini. Sementara anak buahnya sama berduyun-duyun masuk Islam. Nek ngono ki wibawa kedudukan itu ada di mana? Ya wis tak mlebu Islam ae. Ben boloku sak pirang-pirang. Itu masuknya saja sudah penuh dengan keraguan siasat kayak begitu. Maka nggak bisa merasakan. Makanya walaupun dia berucap la ilallah nggak ada manfaatnya. Loh banyak kan? Banyak. Makanya kita jangan bangga dulu mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Islam itu belum bisa menjamin. Belum bisa menjamin. Dalam artian ketika Islam dengan iman disebut bareng, Islam itu masih sebagiannya saja ikrar 2 kalimat syahadat, belum ada perwujudannya. Itu ketika Islam dan iman disebutkan bareng. Tapi apabila Islam dan iman disebutkan sendiri-sendiri, lafaz Islam mewakili iman, iman mewakili Islam, dan itu sudah satu paket yang sudah sempurna. Maknanya saya katakan Islam belum menyelamatkan permasalahannya ketika lafaz Islam iman disebut bareng. Islam itu masih ikrar 2 kalimat syahadat yang dibantah oleh Allah Ta'ala, kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Jawab mereka, kamu itu belum tapi kamu masih muslim. Berarti mereka itu belum selamat. Kenapa? Masih terlalu tahapan awal, belum standar dari makna iman. Itu tadi dalil dari ayat yang sudah kita urai. Wa minas sunnati, dalil dari sunnah bahasanya kalimat la ilaha itu wajib ditopang di atas keyakinan. Ilmu betul-betul paham, bisa dibuktikan, dan ada ketulusan, bisa merasakan hidayah taufik, sehingga nanti akan betul-betul yakin. Sekarang dari sunnah apa? Al hadisu as-sabitu fis sahih an Abi Hurairah, hadis yang kokoh yang sahih dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Beliau mengajari dengan praktek ikrar buat pribadinya, mengakui kedudukan dirinya. Asyhadu, saya berikrar
dengan penuh keyakinan, karena saya tahu dengan persis Allah ilah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah. Maka semua sesembahan batil dibuang. Ini kira-kira masyarakat kita sudah siap belum membuang sesembahan batil? Lek pancen bener kalimat la ilaha illallah, ajarane wong Hindu ya aja tinggi. Saya kata nggih, wong Islam sing gawe ajarane wong Hindu. Napa contone? Yes, kembang-kembang penoke sing bakul kembang ya jilbaban nggih. Tebar bunga nek kuburan ya gawe sarung baju takwa nggih kopiah nggih. Dan seterusnya. Sementara kembang itu simbolnya siapa? Kembang telon. Kan simbol 3 dewa kan, Brahma, Siwa dan Wisnu dengan simbol kembang telon. Berarti nyembah 3 dewa. Sampai wong mati dhuwur bendosa ya wae roncian ngono kae. Engko wayah budal ya dadak nyebari beras kuning. Ditebarkan bunga-bunga. Itu katanya umat Islam. Tapi kenyataannya kok masih pakai tradisi Hindu. Katanya la ilallah. Allah itu yang hak, yang batil itu disingkirkan. Kok nggih kabeh? Berapa Tuhanmu, berapa agamamu? Tasik double lagi agamane iki. Iya, sugih ya double ngono iki. Ya sugih, sangguku double, agamaku ya double, kabeh agama tinggi. La ilaha illallah batil dibuang, illallah Allah yang hak yang ditetapkan. Mestinya begitu bila paham maknanya. Makanya bila kita paham maknanya, kita nanti harus segera bangkit. Makanya termasuk jenazah kita ketika diurus ngaku Islam ya harus pakai Islam yang tulus. Nggak boleh campur-campur seperti itu. Kenapa? Banyak yang tidak belajar. Walaupun belajar, tapi nggak bisa merasakan manisnya hidayah, maka juga nggak bisa meninggalkan. Makanya kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu bukan sebatas pengetahuan, tapi masuknya taufik, kecocokan, sehingga bisa mewujudkan yang batil disingkirkan, yang hak diambil. Ketika diocehi tidak takut ocehannya orang yang ngoceh. La yakhafuna laumata laim, tidak takut celaannya orang yang mencela. Beh awakmu dong ngaji rono malah ra umum. Kadang ngregesi gitu ngono nggih. Itu memang konsekuensinya, kita akan diuji, bukan kita saja. Keton dhisik wong elek ngono Islam ya mesti diuji. Itu mesti itu dikucilkan keluarganya, tetangganya, dikeluarkan dari organisasinya. Nabi kita diusir enggak? Sahabat disiksa enggak? Dirampas hartanya enggak? Iya. Mereka begitu. Kenapa kita kok pakai ritme yang lain? Nabi ritmenya gitu, alurnya begitu, nadanya begitu. Kita sebagai pewarisnya sama kan mestinya yang dialami. Zaman Nabi uyah niku asin mboten? Mosok saiki malah legi. Ya sudah. Bismillah. Bismillah itu memang ujian di dalam keislaman kita. Dan itu mesti supaya kita benjon nemen-nemen yang gregesi. Aku sok calonnya mati dihisab. Lek nganti aku ora teguh hisabku ki abot. Lek teguh berarti diangsur saiki nek kono sak Allah enteng. Nggih mboten? Pegangi ini. Kalau kita tidak punya pemikiran begitu, susah nanti, gak kuat. Nyapa? Urip mek pisan nek kanthi kaya ngene. Nah, salah kan? Urip mek pisan kok nganti direwangi kroyo-kroyo kaya ngene. Mek pisan sekaruan sing penting ayem glender ngono ae. Ini salah pemikiran. Hidup itu hanya apa? Sekali, padahal hidup kita itu hanya permainan. Kenapa kita anggap sungguhan? Mana dalilnya hidup di dunia itu permainan?
Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Nggih mboten? Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Asli itu di akhirat. Wa inna dalakhallahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhir itu asli kehidupan. Makanya kita tuh berpikirnya tuh ke sana. Aku lek ora tenanan, hisab nek neraka aku kok nusuk sanggup. Aku lek ora tenanan, aku sok dihisab nek neraka apa sanggup. Nek kono ben enteng, saiki wae tak lakoni. Sak susah-susah saiki jek akeh sing bantu ngewangi menasehati. Susah nek kono sinten sing nasehati? Yo kita sami nglakoni agama bakno aru tongre dikucil nih, denging lumpuk ngeten kita sing gadah bola mboten. Tapi njijal nek alam kubur sok donge kena musibah golek opo lho nyanti. Nyanti lek golek bolo. Sekarang masih bisa. Ringan masih ada hiburannya. Nabi mengalami, semuanya mengalami. Makanya bila kita tuh berpikir seperti itu, gak masalah. Makanya untuk menasehati para sahabat yang berat, maka itu selalu disuntik, disemangati dengan asli kehidupan di akhirat dan seterusnya. Terus saya berikrar dengan penuh keyakinan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Wa anni, dan bahwasanya saya adalah Rasulullah. Ini karena yang bilang Nabi sendiri, saya utusan Allah. Berarti betul-betul mengakui keberadaan dirinya. Lalu dia memperkokoh potensi dirinya, kedudukan dirinya, keberadaan dirinya. Kalau kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La yalqaullah, tidaklah ketemu dengan Allah bihima, dengan dua ikrar tadi. Abdun, seorang hamba, ghaira syakin, yang tidak ada ragu fihima, ini syaratnya. Enggak ada keraguan. Wong munafik ragu terus, enggak bisa merasakan manisnya iman karena nggak dapat hidayah taufik, karena memang masuk itu untuk rekayasa, siasat, ben roh jeruani, ben iso ngrusak, lek nek bahaya nanti jek duwe bolo, lek nek dum-duman nanti entuk, gitu kan pemikirannya, bukan karena kesadaran. Makanya dia nggak mendapatkan hidayah taufik, nggak bisa merasakan lezatnya keislaman. Makanya orang munafik itu selalu ragu. Maka di sini tidak boleh ragu. Makanya Islam kita, ngaji kita, ojo siasat, ojo apa? Ojo siasat, tenanan gitu loh. Terus tak tekad tenanan. Seneng ya tak syukuri, musibah ya tak sabar. Yang penting aku nek kono gak dapat musibah. Lah kita tuh siap seperti itu, insyaallah kita nanti dimudahkan berpikirnya. Tidaklah seorang hamba ketika ketemu kepada Allah dengan kalimat itu, di mana dia tidak ragu, illa kecuali dakhalal jannata, dia masuk surga. Apabila punya salah, salahnya mungkin dimaafkan, atau betul-betul masuk neraka akan betul-betul dimatikan. Yang jelas, andaikan juga lama, itu tidak kekal. Wah, aku tak muni lah ilmu Muhammadur Rasulullah, sementing gak ragu sok surga, berarti santai-santai boleh. Nek pemikiran kayak begitu menurut kita rong patah yakin, kenapa? Agama rada tinggi guyon gitu kan. Agama rada tinggi guyon. Nek betul-betul yakin itu nanti akan super ngati. Jenengan ngerayen kendaraan anyar demen boten? Jenengan ngerayen kendaraan anyar demen boten? Lek demen iku diopeni napa? Wis kethek-kethek kode tak apa-apane terserah, ngoten nggih kira-kira.
Ya diopeni. Wong kena bleduk titik langsung begitu bengi lilir apa sing didelok pertama kali. Nganti ngipine ya ngono. Ngoten nggih. Jadi cinta membuahkan perawatan, bukan penyepelehan. Nah, begitu. Bukan penyepelehan. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, la yalqallaha, tidaklah ketemu kepada Allah bima dengan dua kalimat itu abdun seorang hamba, ghaira sakin, di mana dia tidak ragu bima dengan kalimat itu, fayuh jaba anis jannati, maka dia dihijabi dari surga. Artinya ketika ketemu tidak ragu, tidak mungkin dia ditabiri dari surga. Artinya mesti masuk surga. Kenapa? Enggak didang-dangi dari surga. Berarti masuk surga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu aidan min hadisin tawilin, dari hadis yang cukup panjang. Sepotong yang disebutkan di sini, man lakita min warai hadzal haid. Man, siapa-siapa lakita yang kau jumpa, min warai hadzal haid, dari balik tembok ini. Yasyhadu alla ilaha illallah, dia itu memiliki ikrar tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, mustaqim dengan penuh yakin biha, dengan kalimat itu kalbu hatinya. Fabasyiru, maka sampaikan kabar gembira kepada dia bil jannati, dengan adanya surga. Jadi orang yang punya hak dengan dua kalimat syahadat penuh yakin akhirnya aman, itu bukan sebatas Nabi dan para sahabat. Siapapun yang kamu jumpa dari balik tembok ini, misalnya berada dalam rumah, ya sini jobo-jobo kono, ternyata memiliki prinsip yang sama, nanti juga akan nasibnya sama. Makanya kita beragama tidak untuk klaim kebenaran kelompok kita. Kita beragama bukan klaim kebenaran kelompok kita. Sebenarnya mek awake dhewe nek gak gelem ngaji awake dhewe salah, bukan begitu. Tetapi kita menceritakan tentang standarisasi. Kamu belajar dengan standarisasi ini, wong kono-kono itu apabila memang memenuhi standarisasi ini, maka nanti nasibnya juga sama. Makanya yang dijamin selamat Nabi, para sahabat, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Apa? Benarnya kalimat tauhid dipenuhi dengan ilmu dan keyakinan. Itu beberapa dalil yang kita kaji sore hari ini tentang syarat yang kedua, kalimat la ilaha illallah itu bukan sebatas diucapkan, tapi ditopang di atas keyakinan. Supaya yakin, ilmu itu wajib mendalam. Supaya kita bisa merasakan manisnya iman, maka wajib berislam secara tulus, ikhlas, bukan sandiwara. Sebab kalau sandiwara tidak bisa mendapatkan manisnya keimanan. Demikian yang kita kaji sore hari ini. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, dipersilahkan. Segera cukup. Istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.